Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wala maroja alan ari kalane bali utawa mule sapa nasun menungso min Uhudin saking perang Uhud. Ikhtalafa moko sulaya utawa beda sapa anasu menungso maksude sahabat Nabi ya. Bihim ing dalam masalah wong munafik. Faqala moko ngucap ngendika sapa farikun sebagian nasmang aktuluhum mateni ingsun ing sahabat. Mateni ingsun ing munafik maksudnya ya. Kenapa? Ya karena tidak cocok. Wakolang ngendika sapa parikun sama-sama la ojo dipateni. Kenapa? Pada waktu perang Uhud ya Rasulullah kan merintah ya. Kamu di sini, siapa diperintah? Kamu di sini bagian tombak di sini dan sebagainya, bagaimana di sini, jangan pindah-pindah ya. Menang atau kalah tetap di tempatnya. Tetapi namanya manusia ya, bukan nabi. Ketika orang kafir kan posisinya di Gunung Uhud di bawah ya, di lerengnya gitu ya. Dia meninggalkan tempatnya, tapi meninggalkan bukan dalam arti pulang, mengalah, tapi mencari di sisi yang lain. Karena orang mukmin atau sahabat melihat kok sepi, maka pindah dari posisinya. Nah, setelah pindah dari posisinya di tempat orang kafir tadi, nah kemudian orang kafir berada di atasnya, ya, tinggal memanah atau menggunakan senjata mudah ya. Nah itu setelah posisi yang tidak enak ya, delalah orang munafik pimpin Abdullah bin Ubay pulang. Minta izin pulang, sekitar 300 orang. Ya Nabi yang perbolehkan saja ya. Boleh pulang. Dan di pulangnya itu mengatakan, waduh, wis Rasulullah sudah tidak kelihatan nih, kelihatannya sudah tidak ada ini gitu kan ya. Lah karena perang kan terus berlanjut, walaupun tanpa ada orang munafik, orang yang ambigu, orang yang tidak konsisten ya. Ya kadang-kadang kita ya jangan semacam itu ya, mungkin saja kita ini walaupun jadi mukmin, jadi muslim mungkin saja ya tidak konsisten ya, tetapi mungkin kontemporer ya. Itu kan kalau dikatakan di Al-Qur'an ini konsisten ya, dalam arti saya meninggal dunia dia tidak berubah munafiknya ya. Makanya kita dengan mudah menyalahkan orang munafik, mungkin kita sendiri juga munafik ya, kan kita sudah tahu ya, ya kalau Nabi ya ditunjukkan ya. Lah setelah pulang karena kalah, ya orang munafik kan orang muslim sahabat kan terbelah menjadi dua pendapat. Yang satu, wis bunuh saja orang munafik, wis disuruh perang kita kalah malah membuat heboh dan lain sebagainya. Yang satu jangan, biarkan saja gitu kan. Kemudian disebutkan di sini fana jalan temurun, karena ada perbedaan pendapat dari sahabat tadi. Fana jalan mongko temurun
Apa famalakum dawuh famalakum fama mutai apa iku lakum marja mau tai apa iku sanukum tingkat sirtum dadi cara fil munafiqina endam perang munafik fi ata ini hari rong pantan rong golongan fil kota ini tegese rong golongan. Mengapa kamu jadi dua kelompok dua pendapat untuk mensifati untuk menjustis orang-orang munafik? Wallahu ta Gusti Allah iku arkasa menolak sapa munafik radhum tegese bima sebab barang kasabu kang lakoni munafik milangku sing kafir wal ma'asilan munafik. Allah sudah menolak amalia-amalia mereka, sudah dianggap bukan orang mukmin. Beda dengan kamu kan gitu ya. Minal kufri wal ma'asi. Aturiduna apa to ngarepano sapa antah du eyan nuduh kesra man ing wong andalau kang nyasarake lema sapa Allah Gusti. Taudum tegese milang-milang sira ing man min jumlah limutatin saking berapa wong kang oleh pitutuh. Apa kamu kalau berbuat baik, loh aku iki wong apik. Perang walaupun situasi tidak terus berlanjut, jihad sesungguhnya. Apa harus ditunjukkan begitu kepada orang yang benar-benar orang jelek? Ya. Wal istimau tesiham fil mauti dan panggonan maksudnya pamalakum audit iku lingkar-lingkar. Wa man tesopang yutilu nyasarake ing mansal falanta jama kok ora nemu sira lau marang sabrian dan tolikon ilal huda maring itu. Orang kalau sudah dipasti oleh Allah menjadi sesat, ya tidak mungkin jadi baik ya. Nah, seperti kalau di sudut ekonomi, wong wis nek wis ditakdir miskin masih usaha bagaimanapun ya tetap miskin. Tetapi kan akan datang itu kan tidak tahu. Yang kelewat itu tahu. Misalkan sakit. Kalau kemarin sakit, kita ini ditakdir kemarin sakit. Kalau yang akan datang kan kita tidak tahu. Aku ini jangan sakit atau sehat kan? Aku jangan sulit mendengar ya begitu ya. Tapi disebutkan oleh Allah, orang kalau sudah ditakdirkan sesat, ya tidak mungkin akan mendapatkan hidayah gitu mas. Ini kan yang mengatakan Allah, misalkan menunjuk si A, misalkan Abu Lahab, walaupun dia mendapat surat tabat ya. Setelah datangnya surat itu kan sampai dia meninggal dunia kan tahunan ya, tidak harian loh. Itu saya meninggal dia tetap kafir terus. Karena apa? Ya karena Allah tahu kalau itu tidak akan berubah. Karena apa? Yang menentukan manusia Allah. Nah kalau kita kan tidak tahu. Suatu saat orang itu kafir, suatu saat nanti jadi mukmin. Nah kita ini ya mudah-mudahan sampai meninggal dunia jadi orang mukmin terus tidak meninggalkan keimanan kita. Kita kan tidak tahu ya. Tak tahu endingnya kita ini. Ya mudah-mudahan husnul khotimah, tidak ada yang tahu kan. Waman utai sapa yudilullah yudilung nyatakan ing masyaallah falan tajita makora isan musra lauman sementara torikan udah. Wadu arep-arep sapa munafik tamanna arep munafik lau takfuru lamun kufur sapa sira kama barang kama oleh kufur sapa munafik fatakunu nama kono sapa sira antum ya sira wahum tamunaf iku san padha bilkun. Sebenarnya di hatinya itu kamu kembali tidak meneruskan keimananmu ya kembali seperti dia ya. Lah kamu kok malah menunjukkan kebaikan. Nah, kamu tidak tahu siasat mereka itu harapannya kamu kembali kepada semula, tidak jadi orang baik, tidak jadi mukmin. Makanya jangan tunjukkan kalau kamu baik kepada orang yang tidak baik, begitu ya. Pala tata gitu mokok, ojo ngalap siro minum sayang munafik oleh yang kasih. Tualuhum tegesi asi-asian sapa sira, wa in adarusan mertelaken aliman. Walaupun dia menampakkan baik ya memang
Ini kalau di Al-Quran sini kan sebutkan ya, kalau kita sama manusia kan ya sulit ya. Sulit orang itu kelihatannya baik ya. Secara lahiriah ngomongnya baik, bajunya baik, dan lain sebagainya. Hatinya tidak baik, ya tidak tahu. Kelihatannya bajunya kusut, ngomongnya jelek, tapi hatinya baik. Tapi kalau Allah yang menentukan, ya pasti ya. Orang itu alunar, orang itu alujana. Kalau Allah ya, ya pasti. Kalau kita sesama manusia, tidak tahu, tidak ada yang tahu. Kita harus usaha sendiri kan ya. Dia menginginkan kita, maksudnya para sahabat, untuk kembali kepada seperti mereka ya, sebelum kedatangan agama Islam, sebelum mengikuti jejak Rasulullah, kan gitu maksudnya. Kata yuhajiru sehingga ngalih so munafi sabilai entah dan Allah hijratan kalih so ingkang bener tuhakiku kang nyataake hijrah iman. Jadi maksudnya kalau orang munafik itu benar-benar memang hijrah dalam arti ya keimanannya benar, tak ambigu, luar baik dalam jelek, bukan begitu ya. Hijrah ini kan juga macam-macam. Kalau di zaman Rasulullah, orang dari Mekah ke Madinah itu juga hijrah ya, bersama. Ada yang hijrahnya itu tidak bersama Rasulullah. Hijrah dalam arti ke positif ya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan jelek, yang biasa melakukan jelek menjadi baik, atau mungkin maaf yang non muslim menjadi Islam, itu juga hijrah ya. Hijrah dalam arti diartikan positif ya, bisa saja hijrah dalam arti negatif ya, yang asalnya baik malah tidak baik. Tapi harapannya ya hijrahnya hijrah yang positif ya. Bain talau mangun mengusir wa kamu. Bain talau mengun munafik wa kamu lan alamain bareng wong temna iku alema fahudu mongko nyekel sira blase kantian boyang. Nek diam tetep ae munsui ya, ambigu, membuat heboh, ya silakan ditangkap. Di sini ditangkap, di penjara ya. Waktu luhum mateno sermuna khaisu wajatun dalam gon ketemu sermuna wadah kitu aja ngalap sapa sira minum saya kemuna walian kasih tualunahu asi-asian sapa nasira lan aja ngalasira ing wong kang tansurunahu kang nuli sapa sira bikan nasir in atuwi. Jadi jangan sampai kamu menolong musuhmu dalam arti yang berhubungan dengan agama ya. Kenapa? Kalau di masalah sosial, kita ini kan beda agama, ya mungkin saja kan kita sebagai misalkan di masalah ekonomi, kita sebagai bos, mungkin karyawannya mungkin beda keyakinan, atau bosnya dengan karyawan beda sekali. Yang jelas tidak berhubungan dengan keyakinan, ya tidak masalah. Ini kan berhubungan dengan keyakinan ya. Jangan sampai menolong dalam keyakinan. Tapi jangan sampai masalah ini juga yang menjadi khilafiyah ya. Kalau menjadi khilafiyah ya kita harus apa ya? Jangan pendapat itu yang apa ya? Yang dianggap semuanya salah, dianggap semuanya benar. Misalkan saya berikan contoh, misalkan begini. Orang ziarah ke makam. Ini kan juga khilafiyah ya. Khilafiyah, jelas itu khilafiyah. Karena apa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Gini masalahnya, yang tidak setuju ya boleh-boleh saja tidak setuju. Tapi ya jangan sangat menyalahkan. Begini, kalau ke makam itu niatnya berdoa minta orang di makam, ya jelas tidak boleh, itu musyrik ya. Tapi kalau ke makam hanya berdoa dan mengingat-ingat dirinya nanti akan meninggal, ya tidak masalah. Makanya yang ke makam juga harus yang mengerti, memberitahu kepada orang yang tidak ngerti supaya tidak keliru ya. Nah, itu kan ya apa ya? Ya bisa keliru, bisa benar ya. Jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap gak apa-apa, tidak apa-apa. Ya jangan dianggap
Ya apa-apa ya begitu ya, tidak hanya ke makam saja, banyak hal yang dalam kehidupan ini, makanya di ilmu tauhid kita harus diperkuat ya tauhidnya. Selain memperkuat ilmu tauhid juga harus belajar ya, tidak hanya ditunjukkan masalahnya saja. Kalau tunjukkan masalah itu kan seperti kita ini belajar matematika langsung ditunjukkan caranya, tapi tidak ditunjukkan rumusnya, jentreannya. Nanti diberikannya lain tidak tahu kan begitu ya. Eladina tidak boleh tadi berteman menolong elan kejawa yasiluna kang ngunsi sopo aladina ya jauh nungus aladi lakom narengkom bena antara nisiro waben anangkom misakon janji janji aman atun dikejanya bil amnika aman lahu maring kom waliman wong wasolakan temu koma ilai manungkom kama kon barang ahadakan kang janji sopan Nabi sallallahu alaihi Hilal bin Umar al-Aslami ya ditangkap tadi kecuali kalau orang-orang yang sudah berjanji ya, orang berjanji atau orang yang datang, kelompok yang datang kepada kelompok yang sudah berjanji, berarti kan dia mengikuti janjinya tadi. Misalkan kelompok A berjanji dengan Rasulullah, ada kelompok B datang kepada kelompok A, ya biarkan, karena yang jelas kelompok B itu kan datang ke kelompok A itu ya mengikuti secara tidak langsung mengikuti kelompok A yang sudah berjanji kepada tidak berperang, tidak macam-macam kan gitu ya. Ailadina jaukum kan teko sapa ladina isra wal khasirat lan temen rupek odokot tegese rupek apa suturuhum atine aladina an ayyuqatilukum tegese yen to merangi aladina isra makom. Berarti begini, ada orang yang datang kepada Rasulullah tapi tidak mau merangi, ya biarkan saja, karena orang itu kan takut ya, tidak mau merangi, ya jangan ditangkap ya. Beserta kaumnya tidak mau berperang kepada Rasulullah, atau ayuqatilu qaumahum, atau tidak mau berperang ya. Merangi kaumnya bersama Rasulullah. Mumsikina kita likum wakidalim. Maksudnya dia itu tidak memerangi atau menahan tidak memerangi Rasulullah dan memerangi kaum ya maksudnya. Wala tata aradu mojo ngarubi maksudnya. Wala tata mojo ngarubi ilai maring kaum tadi. Kalau begini ya biarkan, karena dia itu kan sudah konsisten walaupun apa namanya kasusnya orang itu kafir, ya jangan diperangi karena dia tidak mengganggu Rasulullah dan tidak memerangi Rasulullah. Wala tata'arradu ilaihim bi'ahdin, ya jangan dicekel, maksudnya dipegang, di penjara ya, jangan sampai ya. Wala qatilan dan dibunuh. Wahada wa ma ba'dahu wa ta'utai kimang aladina sing apa namanya yang tidak merangi tadi wa ba'dahu ada iku masbad. Ini penjelasan ini sebelum ada ayat tentang perang ya. Walau sa'alam karo sapa Allah tasallatahum, maka walau sa'alam karo sapa Allah tasallat nguasake ing aladina maksudnya wong kafir mang alik musra la salatu mongko nguasai Allah kafir alik musra bi ayu kowe kang wan sapa Allah kulubang ing atine wong kafir. Seandainya Allah menguatkan hatinya orang kafir, ya pasti orang kafir akan menang, mengalahkan orang-orang. Fala qatalukum mongko menangi sapa wong kafir ing sira walakin nautan kuca lam yasa orang sapa Allah lam yasa orang Allah ing qatlu falqani basa fi qulubi atine aladin arubawati. Tetapi kalau di kasus Badrus Sughra itu kan Rasulullah diajak berperang, tetapi setelah Rasulullah sampai di tempat itu orang-orang kafir tidak jadi berangkat karena ketakutan ya, oleh diberikan ketakutan Allah. Ya ini antara lain ya karena mujizat. Nah, kalau nggak mujizat mungkin ya tetap berangkat ya.
ini karena ya rahmat dari Allah ya. Wa ini tajalukum, lamun ngedoi sopo aladina ing sira falam tuqatiluk ora merangi sopo aladin sira wa alqani bake aladin ilaikum assalam ing akad damai asurat ing kodu tegese pamajal maka orang dati aso alak alaihim ing sapian dalan torikon tegese dalan dilatin nyekel walqot. Kalau memang dia sudah mengatakan ikut kepada Rasul, jangan sampai dibunuh, jangan sampai dipenjara ya, ya biarkan saja ya. Satajiduna saya jembakan akhirina ing komponen. Maksudnya ini ada lagi kelompok orang yang ambigu. Di sini disebutkan orang munafik ya. Yuriduna ayamanukum, yuridu ngarus apa akhirin yakmanukum ing ngerasa aman. Aladina ing sira beda iman kan lagi indak mubisro. Maksudnya begini, kalau berjumpa kamu dia mengatakan iman kepada kamu supaya tidak dibunuh, supaya tidak dicekel ya, ditahan dan sebagainya. Wayak manulan ngamanake sapa kaum mahum akhon mahum kaum akhon bil kubran kubur idaro jauh alikan bari sapa akhon ilai marangkom. Wow mutai akhon asad wakotban. Kaum asad ini orang-orang kaum yang di sekitar Madinah ya. Kulama uridu alikan kulama rudu alikan dan balik ake sapa akhon fitnah du dan aja sapa akhon ilsil masih urkisu moko dan balake sopo aku via ing dalem fitnah wako teges tumiba sopo akhirin asad dawukin kelawan tuwe banget tumiba. Maksudnya kalau dia diajak untuk kembali ke kekufuran lebih cepat, gitu ya, karena dia kan ambigu ya, dia itu tidak pasti ya secara lahiriah. Baik dengan orang mukmin karena supaya tidak dibunuh, supaya tidak ditangkap, tapi secara batiniah dia masih suka dengan yang lama, yaitu dengan orang-orang yang anti terhadap Islam, anti terhadap orang-orang mukmin. Ini orang-orang yang hidupnya di sekitar Madinah ya. Baini tajalukum, lamun ngedoi sapa sira ing lamun ngedoi sapa akhir ing sira bitarki kita kelamarang sira walam yulku lamun ora nibake sapa akhir ilak asal ma ing damai saat dia tidak mau meninggalkan perang dan tidak mau damai walam yaku bulan orang nyegah sapa aijakum kekuatane akhirin angkusnya fahudum moko nyekelo sira ing bilasikan, maka ya tangkap ya. Kalau dia itu tidak mau menghindar perang, maksudnya tidak mau meninggalkan perang dan tidak mau akad damai, dan kalau ada orang yang tidak mau melereh ya maka orang itu tangkallah dan penjaralah. Waktu lu kayu sakit tumbuh, waktu lu lamatan sapa sira ing akhirin kayu sakit tumbuh ketika ketemu sapa sira ing akhirin ay wajatu mentegas temu sapa akhirin ya. Ini orang munafik tadi. Wa ulaikum mutai mengkon akhirin iku jalan ada laknat alaihim ing akhirin sultanan ing pertanda mubinan kang pertama burhanan tegese pertanda ban dhahir ala qatlihim anas matani akhirin wasab ya mis liqadrin kejata aladina. Jadi ini diperbolehkan karena orang itu kan berkhianat, tidak sesuai dengan kenyataan. Boleh ya. Wa ulaikum jalna lakum alim sultana mubina. Jadi dia ini berbuat itu yang jelas menjadikan orang mukmin kan tidak kuat karena di satu sisi masuk ke orang mukmin mengikuti agama, di satu sisi masuk ke kaumnya mengikuti kaumnya, karena orang ini kan tidak konsisten, maka ya ditangkap saja,
penjara saja ya. Sampai di sini penjelasan saya barangkali ada yang masih kurang benar atau kurang tepat. Saya menerima masukan agar ke depan penjelasan semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil nabi ya Muhammadin nabi ya warzulah Robbi zidni ilma warzuqni fam Robbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.